Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun, terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan juga menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan yang akan terus menuntun dan juga menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat-Mu, kemurahan-Mu, perlindungan dan juga penyertaan-Mu, bahkan pemeliharaan dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Roma 12 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Ya, ada nasihat luar biasa. Ya, 3 hal penting, yaitu bersukacita, bersabar, dan bertekun. Nah, bersukacita dalam pengharapan. Jadi orang-orang yang punya pengharapan pastinya dan seharusnya selalu bersukacita. Ya, karena orang-orang yang punya pengharapan, dia tidak khawatir akan hidupnya karena ada harapan di depannya. Ya, jadi tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan, kecemasan karena ada pengharapan. Dan kita tahu bahwa Tuhanlah pengharapan bagi hidup kita. Nah, selama kita memiliki pengharapan, semestinya dan seharusnya kita akan selalu bersukacita. Ya, karena itu mari umat Tuhan senantiasa bersukacita. Coba kita lihat dulu firman Tuhan lagi dalam Filipi 4 ayat yang ke-4. Saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa bersukacita dalam Tuhan? Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Nah, itulah kenapa kita harus senantiasa bersukacita. Ya, Rasul Paulus menyatakan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi sampai diulang ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi loh sampai diulangi. Bersukacitalah ya, yang namanya bersukacita aja sampai disuruh-suruh gitu loh. Karena ada begitu banyak orang yang sulit untuk bersukacita. Ada begitu banyak orang yang hidupnya penuh dengan kesedihan, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, sehingga nggak ada damai. Karena nggak ada damai, nggak ada sukacita. Nah, karena itu kita sebagai orang-orang yang percaya, yang memiliki pengharapan, ya, mari senantiasa bersukacita, ya, bahkan pancarkan sukacitamu kepada dunia sehingga mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan yang terpancar melalui hidupmu. Ya, yang pertama tadi bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Nah, orang Kristen tidak berarti lepas dari masalah. Sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus bukan berarti hidupnya tidak ada beban. Bukan berarti tidak ada kesesakan. Tetapi ya sekalipun ada kesesakan, perhatikan. Tetaplah bersabar menghadapinya. Karena sesungguhnya kesesakan yang diizinkan terjadi itu tidak akan membinasakan. Kesesakan yang terjadi juga tidak untuk selama-lamanya. Hanya sesaat saja. Nah, ketika kita diizinkan Tuhan mengalami yang namanya kesesakan. Ya, karena ada masalah, ada pergumulan, ada beban yang berat yang kita bisa yang kita harus tanggung. Perhatikan, tetap sabar.
ya. Jadi jangan justru kita mencari jalan pintas. Ikuti proses yang diizinkan Tuhan, ya. Tetap bersabar. Ada orang mengatakan sabar ki ono watese. Saya mau beritahu saudara, sebetulnya sabar itu nggak ada batasnya. Karena kalau mengatakan ada batas, yang lewat batas nggak sabar lagi. Ya, sabar itu seterusnya sebetulnya. Tapi memang manusia punya keterbatasan untuk bersabar. Tetapi mari, ya seperti dikatakan firman Tuhan ini, sabarlah dalam kesesakan. Saat menghadapi kesesakan, ayo tetap bersabar. Orang yang bersabar bisa mengendalikan diri, menguasai diri. Bahkan orang yang bersabar bisa senantiasa sadar penuh bahwa dia butuh Tuhan, sehingga dia bisa senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dia bisa membawa masalahnya kepada Tuhan, sehingga tidak cari jalan pintas sendiri, tapi selalu minta petunjuk Tuhan. Ya, dan yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Nih, doa ini seperti nafas. Ya, ada yang mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Jadi orang Kristen harus bisa berdoa. Ya, karena berdoa ini sesungguhnya bukanlah sesuatu yang harus dihafalkan seperti mantra-mantra. Bukan. Doa ini komunikasi kita. Seperti kita sedang ngobrol dengan orang lain. Demikianlah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Karena itu doa menjadi salah satu hal yang penting yang harus senantiasa ada dan dilakukan oleh orang percaya. Ya, karena itu dikatakan bertekunlah, ya. Bertekun itu istilah lainnya adalah rajinlah, ya. Jadi jangan ogah-ogahan, jangan kendor, tetap terus berdoa, karena doa lebih dari sekedar permintaan. Doa juga adalah komunikasi. Bahkan doa adalah interaksi, hubungan, ya, kita dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi dengan Tuhan? Ya, itu tadi melalui doa. Karena itu bertekunlah dalam doa. Ya, misalnya engkau punya keinginan, permohonan belum dijawab, tetap bertekun dalam doa. Dijawab atau tidak dijawab, percayalah bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, 3 hal penting ini: bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Maka engkau akan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang menguatkan kami untuk kami senantiasa bersukacita. Dan kami juga senantiasa bersabar menghadapi setiap kesesakan dan permasalahan. Dan senantiasa bertekun dalam doa. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga kami bisa menangkap pesan ini dan juga menerapkan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Dijauhkan dari celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.